Di kening aku yang aku injek kemarin, ternyata injek jerawat itu efek sampingnya adalah begini gitu. Wabarakatuh. Salam wong kita galau tapi bukan wong gilo. Guys, mau kemana kita? Mau kemana kita? Jadi hari ini kita nggak akan kemana-mana ya guys. Jadi hari ini kita akan di rumah aja. Dan udah lama banget aku nggak upload video ya channel YouTube ini, dikarenakan ya begitulah, agak sedikit sibuk ya, menyibukkan diri. Tapi di konten kali ini aku mau kasih sedikit sharing-sharing sama kalian. Aku mau kasih pengalaman aku sama kalian. Kita akan cerita-cerita hari ini. Tapi sebelum itu tolong kalian tekan tombol subscribe agar channel ini makin berkembang dan aku semangat lagi deh bikin video. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Stay tune terus ya. Oke, baik. Jadi pembahasan hari ini adalah aku mau sharing sama kalian pengalaman aku mengenai injek jerawat. Oke, ada yang sudah tahu sama injek jerawat? Jadi injek jerawat itu adalah penyuntikan atau menyuntikkan suatu cairan ke jerawat yang sedang meradang. Untuk cara pengaplikasiannya itu kurang lebih seperti ini ya. Aku kemarin sempat pergi ke suatu klinik dan saat aku disuntik injek jerawat itu aku sempat rekam diri aku sendiri. Nah, jadi seperti ini penampilannya kurang lebih. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya aku bukan maksud untuk menakut-nakuti, juga bukan maksud untuk mengajari atau apa ya. Pokoknya aku di sini hanya sekedar sharing pengalaman pribadi aku, karena memang aku di sini bukan dokter kulit, bukan juga dokter kecantikan, pokoknya bukan ahli medis ya. Aku orang yang sudah melakukan treatment injek jerawat itu sendiri gitu loh. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, memang kulit wajah aku tuh bermasalah di jerawat gitu ya. Jadi dari dulu masalah kulit aku tuh memang jerawatnya tuh nggak pernah berhenti gitu loh. Apalagi kalau mau datang bulan itu pasti muncul jerawat baru gitu loh. Nah, jadi singkat cerita itu aku sebenarnya injek jerawat itu bukannya satu kali, tapi udah beberapa kali, mungkin ada 2 kali 3 kali ya aku injek jerawat. Tapi di yang injek paling terakhir yang aku jalani itu aku datang ke suatu klinik di kota aku, terus aku bilang aku mau injek jerawat ya, mau injek jerawat, dan akhirnya waktu itu aku injek di sekitar 6 titik. Ada di pipi, di dagu, di kening ya, di kening atau di dahi itu ada 2, pokoknya 6 titik ya. Nah, setelah seperti biasa disuntikkan cairan oleh perawat atau terapis yang dari klinik tersebut, itu memang benar-benar klinik kecantikan ya, bukannya klinik abal-abal atau apa, bukan, benar-benar klinik kecantikan. Nah, jadi kelebihan dari injek jerawat ini adalah jerawat itu akan lebih cepat mengempes di hari pertama atau hari kedua setelah kita injek. Tapi ternyata ada juga kekurangannya atau efek sampingnya. Nah, itu efek sampingnya ini juga baru aku rasakan sekarang, terakhir setelah injek jerawat yang terakhir. Sebelum-sebelumnya itu aku nggak ada mengalami keluhan apapun ya. Memang sih yang aku rasakan itu memang tempat yang kita suntik itu dia kempes ya, tapi besoknya atau sekitar 1 minggu kemudian dia tumbuh di tempat yang lain jerawatnya. Itu yang aku rasain ya. Tapi nggak tahu apakah itu memang hormon aku atau memang kulit aku yang berjerawat atau memang begitu gitu loh. Efek sampingnya memang begitu, dia kempes di tempat yang disuntik tapi tumbuh di tempat lain. Itu aku kurang tahu ya kalau untuk efek sampingnya begitu kan. Nah, singkat cerita, setelah aku injek di 6 titik tadi, esoknya itu khususnya yang di bagian ini, nggak tahu ya kalian kelihatan apa enggak, itu nanti aku coba kasih videonya di sini. Nah, di sini itu memar warna kehitaman biru-biru kayak gitu, lebam ya, lebam. Nah, itu biasanya nggak kayak gitu. Biasanya aku sering injek jerawat tuh nggak kayak gitu kan, nggak ada lebam-lebam gitu. Tapi yang kali ini itu besoknya itu lebam tuh di bagian pipi. Tapi aku coba apa ya, tetap positive thinking aja. Oh, mungkin 2-3 hari bakal hilang gitu kan. Nah, tapi setelah 1 minggu kemudian aku lihat lebamnya itu nggak hilang dan kulit di pipi ini agak apa ya, dekok ya kak, agak kayak cekung ke dalam gitu. Jadi aku sempat ini kenapa gitu kan, sempat bertanya-tanya kan sama diri sendiri kan.
Tapi nggak sampai yang panik gimana, itu enggak gitu kan, masih tetap positive thinking. Nah selang 2 minggu kemudian dari aku injek itu, aku tiba-tiba aja ngaca dan lihat keadaan di dahi atau di kening aku yang aku injek kemarin itu dekoknya tuh dalam banget, dan di 2 titik yang disuntik itu sama-sama cekung, dekok ke dalam kayak gitu, kayak video yang satu ini nih ya, kayak gitu. Nah di situ panik dong, masa kayak gitu kan. Nah terus di situ sempat aku langsung ngubungin mbak terapisnya atau si perawatnya dari klinik tersebut. Aku tanya dong, mbak ini kenapa ya, kemarin aku injek 6 titik tapi di 3 titik ini di pipi sama di 2 kening atau di dahi ini kenapa dia dekok atau ada cekungan gitu kan. Nah aku sempet tanya sama mbaknya, terus responnya itu gini, katanya ya memang gitu efek sampingnya. Jadi memang itu efek obat dari injek yang disuntikkan. Jadi memang membuat lapisan kulit kita tuh agak cekung atau dekok gitu, dan itu bisa dikembalikan seperti semula apabila melakukan treatment PRP. Nah itu jawaban dari mbak terapisnya ya. Terus mbaknya bilang kalau seperti ini nih, kalau ya keadaan setiap pasien tuh beda-beda ya, jadi bisa balik dengan sendirinya tanpa melakukan PRP, katanya sih gitu. Terus ya udahlah ya, karena berhubung kliniknya itu kan di kota, maksudnya di kota aku, sedangkan sekarang kan aku lagi kerja ya di kota lain gitu kan. Nah, jadi aku belum sempat buat balik tuh buat melakukan treatment PRP itu, jadi aku biarin aja. Tapi selang 2 minggu kemudian lagi, itu yang dekokan di kening atau di dahi aku tuh makin lebar, cekungannya tuh makin lebar satunya tuh, padahal nggak diapa-apain gitu kan. Aduh makin panik dong aku, dan akhirnya aku beraniin diri untuk chatting si yang punya klinik langsung gitu kan, dan aku sampein keluhan aku. Ternyata jawabannya sama. Efek samping dari injek jerawat itu adalah bisa membuat lapisan kulit yang diinjek jerawat itu menjadi cekung atau dekok ke dalam gitu loh. Dan itu sama sekali nggak, ya menurut aku sih nggak recommended ya, karena kita pengen jerawat sekecil ini untuk hilang, tapi kita harus rela ngelihat kulit kita malah jadinya dekok jelek banget gitu loh. Dan ya kalau orang mau PRP, ya kalau orang mampu PRP, kalau nggak mampu gimana gitu kan. Tapi katanya bisa balik dengan sendirinya. Tapi di sini untungnya klinik tempat aku injek itu dia bertanggung jawab, dia bilang dia mau kasih free PRP walaupun belum aku lakukan sampai sekarang, dan sampai sekarang pun dekokan ini juga masih ada gitu ya. Tapi tetap aja aku mau sharing aja pengalaman aku sama kalian bahwa memang ternyata injek jerawat itu efek sampingnya adalah begini gitu loh. Karena aku juga kasih masukan sama klinik tempat aku injek itu, bahwa memang aku kasih tahu nih sama mereka, harusnya si customer atau si pasien itu harusnya diedukasi dulu dari awal, dikasih tahu nih efek sampingnya ini, kelebihannya ini. Nah setelah dikasih tahu efek sampingnya kan orang bisa milih tuh oke lanjut atau tidak gitu loh. Jadi kalau seandainya orang masih mau tetap lanjut, kalaupun memang terjadi sesuatu, orang nggak bakal sekaget dan sesyok aku gitu kan, bener nggak? Nah itu, jadi di sini aku mau sekedar sharing aja sama kalian gimana pengalaman aku mengenai yang namanya injek jerawat. Jadi memang kita tuh bener-bener kalau mau treatment tuh memang harus pilih-pilih ya, harus cari tahu dulu memang baik buruknya, efek samping, kelebihannya tuh segala macem gitu ya. Sebenarnya menurut aku sih sepele banget ya, karena masalah jerawat bisa lapisan kulit tuh bisa jadi kayak gitu tuh sumpah. Bikin bad mood banget gitu kan. Tapi ya gimana ya, udah terjadi gitu loh. Dan aku berharap nanti setelah aku punya waktu, aku bisa pulang ke kota aku bisa datang ke klinik itu. Terus nanti aku setelah PRP aku akan update kondisi kulit aku sama kalian, apakah benar cekungan atau cekungan dari bekas injek ini akan hilang setelah di PRP atau tidak. Itu akan aku update sama kalian untuk info selanjutnya. Nah itulah tadi sedikit sharing-sharing aku mengenai injek jerawat sama kalian hari ini ya. Tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Bye-bye.